Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan mendengarkan sedikit dari renungan ini Tuhan. Beri kami hati yang mau tenang, telinga yang mau mendengar Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami dapat hari ini bisa kami serap dan bisa kami nikmati Tuhan sebagai makanan rohani yang mengenyangkan tubuh kami hari ini. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan membawakan. Sehingga cuma apa yang Engkau mau hamba-Mu sampaikan yang boleh disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hal Yesus, amin. Shalom. Saya akan beri judul renungan saya pada hari ini adalah jangan tertipu iklan. Ya. Renungannya hari ini judulnya jangan tertipu iklan. Nah, Saudara, saya mau awali dengan sebuah cerita ya. Cerita yang saya pernah baca kayaknya di suatu tempat di mana saya juga udah lupa. Tapi ceritanya seperti ini. Adalah cerita ada satu latar belakang nih ya. Ada pantai yang luas banget. Pasirnya putih, ombaknya kecil-kecil. Nyaman banget suasananya. Terus ada anak-anak ramai di situ ya. Ada cewek-cewek bikini, tupis gitu kan. Bodinya seksi-seksi gitu kan. Terus juga udah gitu ada cowok-cowok ganteng gitu kan. Wah, yang six pack gitu, nggak satu big pack gitu bukan, tapi yang six pack. Pokoknya keren banget. Terus ada satu kayak kedai gitu. Nah, di kedainya itu ada jual minuman-minuman, wine, es kelapa. Terus suasana hari itu matahari juga lagi pas banget, orang-orang pada main basket, voli pantai, segala macam kayak gitu deh. Pokoknya tempatnya tuh nyaman sekali, enak sekali. Rame sekali orang di sana, saudara-saudara. Suasana ceria, banyak game, permainan, pokoknya sangat meriah. Sampai semua orang itu banyak yang tertarik, mereka semua pada tertarik sekali. Setiap orang yang lihat iklan itu, acara itu pasti senang sekali, tertarik sekali, mereka senang sekali. Kemudian ada lagi satu cuplikan yang lain, ting 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 ting, ya kan? Di cuplikan itu ada gambar pegunungan, sekeliling pegunungan, di tengah-tengah ada sebuah seperti kampung ya, kayak kampung. Tapi kampungnya itu tenang sekali, dengar suara burung cuit 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 gitu kan. Nah, suasananya sangat syahdu. Dengar suara orang nyanyi ya kan. Musik-musiknya tenang sekali, teduh gitu, memberi kedamaian. Nah, tapi nggak ada tuh penjual popcorn kayak gitu-gitu. Itu suasananya desa banget gitu, kayaknya tenang sekali gitu kan. Sangat tentram dan damai. Nah, kemudian setelah kedua tayangan itu disampaikan, wah ternyata setelah di rating tayangannya banyak yang pilih yang pantai, saudara. Karena menurut mereka yang desa-desa itu agak boring, membosankan. Sementara yang pantai itu wow keren sekali gitu kan. Sangat interaktif, sangat hidup gitu, sangat sangat menyenangkan. Kemudian orang-orang disuruh memilih, mengikuti arah dari tayangan. Jadi yang arah tayangan yang pertama ikut ke jalan yang pertama. Rame banget saudara-saudara, rame banget, rame sekali. Kebanyakan anak muda, orang-orang ex-mood gitu-gitu. Wah pokoknya yang keren-keren deh ya. Yang anak-anak yang gaul banget. Banyak sekali, mungkin hampir 80% ya anggaplah. Sementara yang ke pedesaan, yang rumah-rumah kecil-kecil itu sedikit saudara. Cuma orang-orang yang suka tenang, yang suka damai, kebanyakan oma-oma, opa-opa yang udah giginya udah ompong gitu kan ya. Pokoknya ya ada anak-anak muda tapi nggak banyak saudara, nggak banyak. Sedikit sekali yang ikut ke iklan yang pegunungan desa gitu. Kemudian mereka masuk ke sebuah pintu di sana. Ketika mereka masuk ke pintu itu yang mereka harapkan adalah tayangan seperti yang sudah mereka lihat. Jeng 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 jeng. Ternyata setelah mereka melewati pintu itu, yang desa, ya desa. Apa yang kita harapkan? Ya kan? Ya desa ya desa. Tapi suasananya senang sekali, teduh sekali. Dan ternyata suara puji-pujian itu, nyanyian itu adalah lagu-lagu puji-pujian. Dan di sana sudah disediakan sebuah meja yang super panjang, isinya penuh dengan makanan. Dan jalanannya terbuat dari emas. Gedung-gedungnya, rumahnya juga semua keren, permata dan segala macam. Enggak dilihat di waktu di tayangan. Cuma kondisi pedesaan yang begitu indah.
Wah, yang masuk ke sana, wow, senang sekali mereka. Langsung mukanya berseri-seri sekali. Udah hilang tuh semua pegel, penat segala macam. Dan pintu yang sebelahnya, yang pantai. Begitu mereka masuk, di balik pintu, jreng, hot man, hot katanya. Waduh, panas banget. Gak ada tuh pantai, semuanya gak ada. Yang ada cuma lautan api. Gelap, cuma terang sama nyala api yang begitu panas. Kemudian mereka ketemu satu orang di pintu itu. Nanya sama dia, ini kok gak cocok sama yang di depannya katanya. Terus penjaga pintu di sana cuma bilang, men itu cuma iklan katanya gitu. Lah jadilah semua orang yang berbaris masuk ke sana udah masuk gak bisa keluar. Begitu mereka masuk ke dalam, pintu tertutup. Maka yang memilih untuk iklan voli pantai dan segala macam itu berakhir pada api yang menyala-nyala. Saudara, itu adalah iklan tentang surga dan neraka. Saudara, yang dunia janjikan yang kelihatan begitulah iklannya. Ya, yang satu iklannya boom, wah heboh banget. Sementara yang satu iklannya sederhana. Apa adanya, real time, real condition, sorry. Nah, yang mana yang saudara pilih? Saudara, saya nggak panjangkan tentang cerita itu. Saya punya obrolan singkat sama anak teman saya. Dia bilang gini, aduh, gua pengen loh ngerasain yang namanya kesurupan. Saya dengar kata anak itu. Saya bilang, nggak salah. Iya, pengen tahu rasanya kayak apa. Saya bilang, kenapa kamu bisa punya pikiran kayak gitu? Kamu kan ke gereja. Kamu tahu kan kalau ke gereja pernah bilang bahwa ketika satu roh jahat kita usir, maka yang masuk berapa? 7. Jadi kalau kamu mau coba-coba kesurupan, kamu kesurupan satu roh. Kemudian kamu usir. Tapi kamu nggak mau jaga hidup, yang masuk itu 7. Sampai satu hari nanti kamu udah gak ketolong. Gak bisa lagi dilepasin. Kamu mau? Anak itu diam. Renungan saya sampai di sini. Saya gak panjangkan, saya mau biarkan saudara berpikir. Renungkan sendiri saat ini sebelum saudara beraktivitas. Saudara memulai hari ini dengan iklan yang mewah atau dengan iklan yang apa adanya. Jalani harimu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami hari ini mendengar renungan Tuhan tentang jangan tertipu iklan Tuhan. Kami gak mau Tuhan apa hal yang tersaji di dunia ini Tuhan. Justru menjerumuskan kami kepada hal-hal yang pada akhirnya kami akan menyesal di kemudian hari. Ketika tidak ada lagi jalan balik Tuhan. Ketika kami tidak bisa lagi kembali kepada kasih-Mu Tuhan. Ketika keselamatan itu hilang daripada kami cuma gara-gara kecerobohan kami yang percaya iklan yang begitu indah Tuhan di dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk punya kepekaan, punya tangan-Mu Bapa yang menyertai kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami pilih dalam kehidupan kami itu adalah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Halo Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau kasih satu ayat sebagai penutup. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Amsal 16 ayat 25 satu lagi. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Shalom, Tuhan Yesus berkati.